Dayana dari Erlangga Disease Prevention and Research Center mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang dan rekan-rekan yang telah bergabung early. Sebelum acara dimulai, saya akan share mengenai video singkat dari Indohun. Assalamualaikum, Mbak Niken. Waalaikumsalam, Prof. Sepertinya suaranya tidak keluar ya dari video ya? Oh, tidak keluar. Sekarang jelas? Suara video. Oh, suara videonya. Iya, suara video. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Over the past several decades, many previously unknown human infectious diseases have emerged from animal reservoirs, including agents such as SARS coronavirus, human immunodeficiency virus, HIV, avian influenza, MERS coronavirus, Ebola virus, and others. The increasing interconnectivity between humans, animals, and the environment has yielded into a new approach. Because of that, USAID initiated One Health Workforce Project, or known as OHW, which has three key areas. Those are multi-sectoral engagement, education and training, and institutional strengthening. Since 2014, OHW project has been implemented in 2 continents in Africa, known as One Health Central, and Eastern Africa as OHCEA, and in Asia, known as Southeast One Health University Network, or COHUN. The collaboration has spread across 162 faculties and 84 universities in 12 countries. As one of the biggest archipelago countries with vast diversity, Indonesia plays an important role in global health. Indonesia One Health University Network, or known as IndoHUN, is the frontline and pioneer in advocating human capacity One Health workforce. Established in 2012, IndoHUN focuses on fostering One Health collaboration in Indonesia that encourages multi-professions effort to combat emerging health problems in human, animal, and the environment. Stated in National Long-Term Development Plan, RPJP, our vision aligns perfectly with Indonesia's big vision, which is community empowerment through education and training. IndoHUN has 3 main focuses, and those are education and training, multi-sectoral engagement, and institutional strengthening. IndoHUN established a collaborative center at the university level called One Health Collaborating Center, or known as OHCC. OHCC was from 2015 to 2019 and located throughout strategic areas in Indonesia. In 2015, IndoHUN formed the first OHCC at Gajah Mada University. In 2016, IndoHUN formed OHCC Udayana University. In 2017, IndoHUN formed OHCC Airlangga University. In 2018, IndoHUN formed OHCC Syakwala University. And in 2019, IndoHUN formed OHCC Cendrawasih University. From 2015 to 2019, a total of 52 educational programs, 27 community outreach programs, and 17 research studies have been conducted by OHCC. Until now, 3,622 people have participated in OHCC activities, and 24,197 people have benefited from the existence of OHCC. OHCC has also conducted various programs and collaborated with various institutions such as University of Montpellier, University of Tokyo, Hokkaido University, UNSW Australia, Nibia, Nikki Diagnostic Center, OIE, CIRAD,
Thrivon Scientific, and veterinary domain public-private partnership. What we have done is not finished yet. There are still many tasks which need to be done to improve national and global health. We understand that it is a complex challenge and impossible to be solved alone. Through coordination and strengthening collaboration across sectors, disciplines, and countries, we can tackle global health problems and challenges together. Less me, more we. Indohoon social media channels. Instagram @indohoon.id. Twitter @Indohoon. Facebook, LinkedIn, YouTube. Indonesia One Health University Network. Website indohoon.org. Terima kasih atas kesempatannya video perkenalan dari Indohoon sekaligus memperkenalkan OACC di berbagai daerah, dan saat ini kita ada di ADPRC OACC Unair, berada di Surabaya. Saya Niken, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih Prof. Edik. Mungkin nanti bisa dilanjutkan webinarnya untuk dijelaskan lebih jelas lagi mengenai OACC seperti apa begitu, Prof. Terima kasih Mbak Meli. Iya, terima kasih juga Mbak Niken. Mungkin nanti minta Mbak Niken join lagi untuk sepatah dua kata. Siap, siap. Oke. Ya. Saya turun dimulai soalnya. Ya. Baik. Oke. Apakah kita mulai? Oke. Ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Meliana, mewakili Erlangga Disease Prevention and Research Center, One Health Collaborating Center, yang merupakan bagian dari Indohoon yang dibentuk di Universitas Erlangga pada tahun 2017, sebagaimana dalam video tadi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia One Health University Network yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kuliah hari ini. Kami juga mengucapkan bahwa terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga yang telah bersedia melakukan kolaborasi dalam penyelenggaraan kuliah hari ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga, serta Bapak Ibu yang telah bergabung pada sesi ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Profesor Agus Suwanto yang telah turut ikut bergabung dalam sesi ini. Terima kasih untuk waktunya, Prof. Agus. Sebelum acara kuliah siang ini dimulai, kami akan mendengarkan sambutan dari Koordinator Erlangga Disease Prevention and Research Center, One Health Collaborating Center, yaitu Profesor Fedik Abdul Rantam, yang saat ini telah bergabung dalam tim panelis. Kepada Profesor Fedik, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan pandemi ini tetap sehat, alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati Prof. Agus sebagai senior konsultan juga di Indohoon. Tentu di sini ada Mbak Niken juga, selamat siang, dan rekan-rekan lainnya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih juga Mel dan teman-temannya untuk mengkoordinir acara ini. Dan acara ini memang kita usahakan tidak hanya dalam hal di saat pandemi ini saja, tetapi harapan kami akan kami jalankan rutin. Jadi apapun perkembangan di masyarakat, maka kita bisa melakukan suatu model webinar seperti ini. Nah, OACC Unair ini, One Health Collaborating Center ini terbentuk tahun 2017 dan sebenarnya bagian dari OACC yang ketiga setelah dibentuk oleh Indohoon dari UGM, Udayana, kemudian Universitas Erlangga, dan ada dua lagi di Cendrawasih ya, dan di
Unsia Aceh. Oleh karena itu saya kira saya ucapkan terima kasih kepada Indohun yang telah mensupport ini, dan kami berusaha untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada USAID yang telah membiayai operasional ini dan mensupport kegiatan ini, serta para kolaborator lainnya yang tidak bisa saya sebut, saya kira banyak yang ikut berpartisipasi dalam Indohun ini. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Filosofi Tuti. Jadi ini adik kelas saya di Jerman. Memang spesialisasinya adalah antropologi penyakit. Jadi ini menariknya Dr. Tuti ini orang FISIP tapi akhirnya juga sekolah biologi begitu di Hamburg ya, yang terkait dengan antropologi penyakit. Nah, oleh karena itu saya kira pas kira-kira dalam pembicaraan ini yang mengkaitkan antara budaya dengan penyakit, kemudian secara antropologi sebenarnya bagaimana perjalanan penyakit sendiri itu. Apakah juga ada kaitannya dengan genetik dan sebagainya biasanya, atau etnik misalnya begitu, dan utamanya adalah budaya ya, garis besar pada saat ini yang bagaimana kita menghadapi suatu pandemi ya, pandemi COVID-19 ini dengan perkembangan budaya kita yang bagaimana kita bisa berdampingan dengan COVID itu. Jadi di sini barangkali yang akan nanti dibahas, dan mohon menyiapkan pertanyaan juga kepada para pemirsa atau peserta acara ini. Terima kasih juga saya ucapkan. Mudah-mudahan bisa kita sharing bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira demikian dari saya sebagai koordinator OACC Universitas Airlangga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Indohun atas kerjasamanya yang selalu mensupport sampai saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edik untuk sambutannya. Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan pada siang hari ini. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Indohun, yaitu Mbak Niken Salandri yang selama ini sudah cukup kami repotkan untuk koordinasi melakukan kegiatan pada hari ini. Mbak Niken ini sendiri merupakan University Empowerment Manager dari Indohun. Kepada Mbak Niken kami persilahkan. Terima kasih Mbak Meli. Perkenalkan, salam kenal semuanya. Nama saya Niken. Selamat siang Prof. Edik, Dr. Tuti, kemudian Prof. Agus yang juga hadir di sini selaku perwakilan dari koordinator Indohun, yaitu Profesor Wiku Adi Sasmito yang saat ini juga sedang bertugas di gugus tugas percepatan penanganan COVID di gugus tugas nasional. Di sini saya nggak mau panjang-panjang, tapi saya mau mengapresiasi saja atas topik webinarnya yang sangat menarik. Ada Dr. Tuti di sini yang luar biasa berpengalaman untuk bisa menjelaskan, karena selama ini kan kita hanya tahu massive testing, isu-isu yang muncul adalah tentang kesehatan kita juga lupa memanusiakan manusia, bahwa ada budaya, ada proses sosial lainnya yang juga turut berpengaruh dalam kita semua menghadapi pandemi ini. Demikian dari saya, terima kasih dan semoga hari ini bisa lancar. Terima kasih untuk sambutannya Mbak Niken. Mudah-mudahan nggak bosan ya bantuin kita terus. Iya. Iya. Aja, nggak apa-apa Niken itu. 24 jam. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, saya akan terlebih dahulu membacakan biodata singkat dari narasumber kita hari ini. Sambil membacakannya, saya akan share screen kembali untuk tata tertib sepanjang perkuliahan daring hari ini. Ya. Ibu Tuti Kusbardiati adalah dosen Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Antropologi dari Universitas Airlangga, lalu melanjutkan pendidikan S3 Antropologi di Hamburg
Hamburg Universitas Jerman. Dengan bidang keahlian beliau adalah antropologi ragawi dan bidang minatnya antara lain paleoantropologi, bioarkeologi, antropologi forensik, antropologi kesehatan, dan death study. Ya. Untuk tata tertib dapat dibaca, yaitu bahwa para peserta wajib menggunakan nama asal institusi. Jadi saya harap beberapa peserta yang belum merubah namanya agar bisa diubah saat ini. Para peserta diharap untuk melakukan mute, dan pada sesi diskusi akan dilakukan dengan menggunakan fitur Q&A. Dan ada tombol like nanti yang akan kita lihat untuk diprioritaskan dijawab pada sesi ini. Ya. Baik, untuk kuliah hari ini mungkin bisa dimulai. Ibu Tutik juga sudah bergabung dalam tim panelis hari ini. Kami persilahkan pada Dr. Filosofi Tutik. Susah. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Fedik Rantam. Ini adalah kakak saya, bukan kakak kelas tapi kakak saya. Kemudian Prof. Agus, Mbak Niken dari Induhun yang kemarin sudah menyemangati saya yang sudah gemeteran ini. Mbak Meli dan teman-teman yang lain. Saya ingin menyampaikan tentang COVID-19, tetapi dasar pembicaraan saya ini adalah persoalan universe, persoalan semesta, persoalan bagaimana kita memandang satu perubahan itu yang akan berakhir pada penyakit infeksi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita melihat ke belakang bagaimana proses evolusi itu terjadi, dan berarti bukan persoalan evolusi manusia saja, tetapi juga lingkungan kita juga berubah. Itu semuanya berkolaborasi dan akan menyebabkan atau menghadirkan penyakit infeksi. Yang pertama adalah setting pemikiran kita. Mohon maaf, Dokter Tutik. Tutik bisa di full screen dulu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi setting pemikiran kita adalah bahwa bumi ini tidak hanya satu kali jadi terus kita berbanyak terus selesai, tapi ini adalah proses yang jutaan tahun, jadi proses yang saling mempengaruhi, proses yang memunculkan kehidupan dan terus berbentuk sampai sekarang. Gitu ya. Nah, bumi ini kalau misalnya kita mau melihat bagaimana proses perubahan-perubahan itu terjadi, itu kita mulai saja dari persoalan perbedaan temperatur bumi. Gitu ya. Jadi ada masa glasial dan masa interglasial. Ini yang kemudian membentuk, mengukir kehidupan di bumi. Nah, ketika masa glasial, ini adalah masa di mana bumi tertutup es, sehingga kalau misalnya kita melihat bahwa hampir seluruh bagian bumi itu menjadi daratan. Artinya itu adalah land bridges yang kalau dalam ilmu-ilmu paleoantropologi atau ilmu-ilmu prasejarah itu adalah jembatan di mana orang bisa kemana-mana mengikuti koridor es itu, di mana tidak ada es yang menumpuk, disitulah koridor mereka bisa berjalan. Itu sebabnya kalau misalnya kita memandang bahwa ini dimulai dari masa Pleistosen, itu sudah ada kehidupan manusia yang kemudian beredar di seluruh bumi ini. Nah, kemudian kita lihat di sana ada bagian ini, jadi kita lihat ada gandengan-gandengan land bridges. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang ini adalah kebalikannya. Jadi glasial dan interglasial itu saling bertukar, dan itu yang kemudian mengukir bumi, mewarnai bumi, membentuk bumi. Masa interglasial ini relatif pendek dibanding dengan masa glasial, karena interglasial ini adalah sebenarnya masa seling gitu ya. Jadi glasial itu adalah masa di mana es menutup bumi, sementara interglasial ini es mencair, sehingga kemudian muncul daratan-daratan, muncul lahan-lahan dan sebagainya, dan ini yang kemudian menjadi
akar kehidupan kita setelah ini, setelah masa interglasial. Artinya bahwa efek dari interglasial yang dimulai sekitar 11.000 tahun yang lalu itu adalah masa Holocene, itu berarti pada efek dari interglasial itu karena lahan ada dan karena bumi sudah temperaturnya sudah meningkat dan tidak lagi dingin, memungkinkan kehidupan berjalan lancar, dan dari sinilah kemudian dimulai budaya yang berkembang dengan pesat. Budaya dalam hal ini tentu saja tidak kita pikirkan sebagai satu model sivilisasi di mana ada tradisi dan sebagainya. Budaya dalam hal ini masih merupakan perkembangan pola hidup gitu ya. Jadi kita lihat bahwa perkembangan budaya manusia dalam hal ini ada tingkatan budaya manusia. Yang pertama adalah kalau misalnya kita runut dari perkembangan interglasial tadi, maka perkembangan budaya yang pertama tentu saja berburu dan meramu termasuk scavenging. Scavenging itu berarti manusia mengambil sisa makanan dari hewan gitu ya. Misalnya dari serigala atau dari binatang apapun yang tersisa itu yang diambil. Nah, bukti bahwa berburu dan meramu pernah eksis dalam sejarah kebudayaan manusia itu adalah gambar di gua-gua. Jadi rock art yang ada lukisan dinding di gua itu menunjukkan bagaimana cara mereka berburu. Bahkan di Indonesia juga sudah ada dan umurnya jauh lebih tua dibanding dengan gambaran rock art yang ada di Eropa. Jadi di Indonesia itu sekitar 40.000 tahun sudah ada gambar-gambar ini di sekitar Sulawesi dan Kalimantan, beberapa gua di sana, dan itu berarti menunjukkan pola hidup kita, budaya kita waktu itu adalah memang berburu dan meramu. Jadi bentuknya adalah hewan-hewan besar yang dilihat, dan itu berarti kalau misalnya seperti pada gambar ini, itu ada tampak manusia-manusia yang membawa tombak dan sebagainya untuk memburu buruan hewan besar. Nah, artinya kalau misalnya berburu dan meramu, termasuk scavenging, itu memungkinkan bahwa manusia itu berarti mengikuti sumber makanan. Kalau dalam hal ini sumber makanannya adalah hewan, berarti dia akan berkejar-kejaran mencari hewan. Dan itu sebabnya kemudian pola hidupnya disebut nomaden. Pola hidupnya berpindah-pindah kemana-mana, gitu ya. Termasuk kalau misalnya kita masih melihat beberapa etnis di Kalimantan yang pola hidupnya masih nomaden, itu berarti itu juga mempunyai budaya yang seperti ini, gitu ya, meramu. Kemudian mereka menggunakan teknologi litik. Jadi pada waktu itu, pada masa prasejarah, teknologi litik adalah batu, karena litik itu artinya batu. Jadi mereka membuat alat dari batu dan sebagainya. Kemudian mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kalau misalnya untuk berburu, berarti mereka sudah mengenal organisasi. Jadi siapa yang memimpin, siapa yang ada di mana, dan sebagainya, siapa yang melempar, dan sebagainya, itu adalah bentuk organisasi. Dan ini adalah satu perkembangan yang sangat pesat dari hasil perkembangan otak manusia. Gitu ya. Dan semakin besar perkembangan otak, itu berarti semakin tinggi. Dan itu terbukti dari perkembangan teknologi litik yang semakin spesifik. Gitu. Jadi mulai dari yang kita kenal sebagai kapak itu perimbas, dan kemudian berkembang menjadi alat sutip, alat untuk mengerok kulit, dan sebagainya, dan itu intinya lebih spesifik. Begitu spesifik berarti otak ini berkembang. Artinya kalau misalnya kita kembali pada kebudayaan berburu dan meramu, maka pola konsumsi mereka adalah protein base. Artinya mereka tidak mengenal karbohidrat. Yang mereka makan adalah hewan. Dan itu berarti belum ada domestikasi. Artinya seperti kita sekarang membedakan ayam kampung dengan ayam ras. Yang dimakan ayam kampung itu adalah yang lebih mahal dan lebih sehat dibanding ayam satunya. Dan ini adalah yang dilakukan oleh manusia prasejarah waktu itu. Kemudian berkembanglah budaya agrikultur sebagai satu tahapan baru dari meramu dan berburu, dan dimulai dari tingkatan budaya baru yang mengakibatkan perubahan besar dalam sejarah kehidupan manusia. Inilah masa kemudian yang disebut dengan explosion. Karena dari agrikultur inilah kemudian kebudayaan berkembang pesat seperti sekarang ini. Nah, artinya pada agrikultur, lahan terbuka lebar saat memasuki interglasial dengan temperatur yang lebih hangat, dan kemudian manusia mulai melakukan domestikasi tanaman, domestikasi hewan. Yang pertama misalnya anjing, kucing, ayam, dan itu kemudian berkembang menjadi binatang peliharaan. Sementara mereka juga mengembangkan domestikasi lembu, kuda, babi, dan kambing, serta domba,
yang kemudian berkembang menjadi ternak dan sumber pangan. Ini mulai dikembangkan sekitar 9.000 tahun yang lalu di Mesir, di Timur Tengah, di Iran, dan sebagainya. Dan di wilayah-wilayah yang memiliki sabana dan stepa, mereka mulai mendomestikasi hewan ternak ini. Nah, artinya bahwa domestikasi tanaman dan hewan ini membutuhkan lahan dan waktu sehingga dimulai era sedenter. Sedenter berarti pola hidup menetap di suatu wilayah. Dan disinilah kemudian berkembang pesat kebudayaan kita sampai sekarang. Mengapa disebut explosion itu berarti mulai berkembangnya bahan pangan yang bersifat karbohidrat. Intinya adalah bahwa yang pertama kali didomestikasi itu adalah biji-bijian seperti jagung, jelai, gandum, dan akhirnya sekitar 9.000 tahun yang lalu padi ditemukan di Thailand sebagai contoh bahwa manusia mulai mendomestikasi tanaman. Jadi bisa kita bayangkan di gambar ini, kalau dulu teosinte itu hanya satu tongkol berisi beberapa, dan kalau misalnya kita lihat yang di sini ini mulai tongkol jagung mulai penuh, dan akhirnya pada masa sekarang itu jagung sudah sedemikian rupa dalam satu tongkol itu banyak sekali bijinya dibanding pada awal-awal domestikasi. Kemudian ditemukan jelai, ditemukan gandum, ditemukan segala macam, dan akhirnya kita berubah pola makannya dari protein base menjadi karbohidrat base. Artinya ada perubahan. Kalau misalnya dari aspek biologi, saya tidak akan menjelaskan lebih panjang karena nanti tentang biologis ini. Tapi intinya adalah kemudian metabolisme kita berubah, dan akhirnya karena perubahan protein base ke karbo base, ini akhirnya penyakit-penyakit degeneratif mulai muncul, dan sampai sekarang hasilnya kita sudah kenal. Jadi kemudian berkembangnya temuan-temuan makanan, temuan-temuan sampai menemukan coklat, dan itu menjadi ikon sekarang, menjadi makanan yang istimewa. Itu adalah sebenarnya dari persoalan evolusi penemuan makanan dan perubahan budaya. Nah, explosion ini berarti bahwa terjadi perkembangan pangan yang pesat, dan kita akan ingat teorinya Malthus itu, karena ternyata perkembangan pangan ini diimbangi dengan perkembangan demografi gitu kan. Jumlah penduduk meningkat tajam. Bahkan sampai sekarang sudah berapa? Bumi ini sudah sesek gitu ya. Tapi intinya adalah kemudian bagaimana kita menyiasati itu. Dan kalau misalnya perkembangan pangan ada, jumlah penduduk banyak, berarti kita akan membutuhkan gudang untuk menyimpan hasil pangan. Dan gudang penyimpan hasil pangan ini sebenarnya mengundang rodent, dalam hal ini adalah tikus, yang akhirnya berakibat pada penyakit juga gitu ya. Dan ini adalah salah satu efek-efek dari perkembangan budaya. Artinya kemudian manusia waktu itu membutuhkan tempat tinggal menetap, dan dalam hal ini karena awal-awal penghunian, maka sanitasi tidak diperhatikan, sehingga kemudian muncul persoalan-persoalan seperti penyakit infeksi seperti kolera dan sebagainya, tipes dan sebagainya seperti itu. Dan itu dikenal, kalau misalnya di Eropa itu ada rekonstruksi bagaimana perumahan-perumahan di masa lalu begitu sempit-sempit, dan kemudian mepet-mepet, gangnya kecil-kecil, dan itu tidak disertai dengan sanitasi yang bagus, sehingga waktu itu direkonstruksi beberapa yang saya tahu di wilayah Jerman, di Bremen, itu menunjukkan bahwa waktu itu memang terjadi persoalan di pemukiman yang baru ini. Nah, awal mula terbentuknya masyarakat dan organisasi sosial adalah kemudian ketika manusia bertambah banyak dan membutuhkan teritori. Dan itu berarti berkembang persoalan-persoalan sifatnya sosiologis, politis, karena mereka memerlukan benteng untuk pengaman dan sebagainya, dan persoalan budaya mulai kompleks. Artinya kalau misalnya kita melihat perkembangan yang sudah membesar itu, saya meminjam istilahnya Prof. Yaakob dari UGM, almarhum. Manusia ini makhluk yang gelisah, dia selalu gelisah untuk bagaimana menemukan hidup yang enak itu. Bagaimana memudahkan hidupnya. Dan berarti kalau dia ingin memudahkan hidupnya, dia akan mengeksploitasi alam dan lingkungannya untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu ketika sebutan Homo sapiens itu adalah penyelamat bumi, tapi dia juga perusak bumi, ya, karena dia mengeksploitasi besar-besaran terhadap alam di mana dia hidup. Disinilah awal kemudian global changes dimulai.
semua berubah secara global karena manusia mulai tersebar kemana-mana. Kalau misalnya kita mengikuti teori persebaran manusia modern, berarti dimulai dari Afrika dan tersebar sampai kemana-mana, termasuk Indonesia. Artinya berarti mereka sudah menguasai seluruh muka bumi ini. Global changes yang pertama adalah persoalan makanan yang tadi. Temuan bahan pangan makin melimpah, 11.000 tahun yang lalu ditemukan banyak hal, termasuk jagung, yam, kentang yang dibudidayakan di Meksiko sekitar 9.000, 8.000 tahun yang lalu. Kemudian temuan gula, coklat, dan terus berkembang menjadi makanan saat ini dengan segala modifikasi, itu adalah juga persoalan budaya yang berasal dari temuan-temuan makanan. Kemudian peternakan berkembang karena orang lebih membutuhkan daging, masih membutuhkan daging, dan kebutuhan daging terus meningkat, artinya berarti membutuhkan lahan besar untuk pakan hewan, berarti akan menebang hutan untuk membuka lahan, dan berarti itu adalah merusak habitat. Dan akhir-akhir ini saya mendengar dari BBC Earth, itu mulai dipersoalkan di Amerika bahwa peternakan yang besar itu berarti meningkatkan produk gas metan dari peternakan yang tidak ramah lingkungan. Saya tidak tahu nanti Prof. Edi bisa menjelaskan yang ini, karena ini urusannya perhewanan gitu ya. Tapi intinya adalah kemudian ini adalah salah satu bagaimana kegelisahan manusia untuk mengenakkan hidupnya itu dari aspek perilaku ini. Nah, global changes yang kedua itu adalah perkembangan masyarakat ketika tempat tinggal lebih dibutuhkan, kemudian tenaga kerja lebih dibutuhkan, perkembangan teknologi, misalnya pengolahan makanan itu kemudian berkembang dan berkembang organisasi masyarakat, artinya kemudian budaya ini dilengkapi dengan nilai dan identitas, muncullah sivilisasi, dan dalam hal ini berarti mereka akan membutuhkan sumber daya lain, tempat yang lebih luas, dan itu berarti mulai melakukan penaklukan atau kolonisasi. Kita ingatlah peristiwa 1492 ketika Columbus masuk ke Amerika Latin itu ya. Dia membawa sipilis, tapi pulang dia membawa yam, dia membawa kentang, dia membawa segala macam yang dibawa ke Eropa, tapi dia meninggalkan sipilisnya di Amerika Latin, dan akhirnya banyak sekali kasus sipilis di Amerika Latin, terutama di kehidupan misalnya masyarakat Maya, Inka, dan sebagainya. Yang ini adalah ekologi, perubahan besar yang lain adalah ekologi, bagaimana orang kemudian menyalahgunakan air, kemudian tanah, dan juga habitat yang karena ditebangnya hutan. Misalnya masih banyak di Indonesia ini, sungai itu dipakai dalam berbagai macam arti gitu ya. Artinya kalau misalnya kita melihat sungai itu kadang-kadang bermakna sebagai tempat sampah yang besar itu. Karena disitulah air mengalir menghanyutkan semuanya, dan artinya sungai itu selalu bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada masyarakat di pedesaan, kadang-kadang mereka, oh sungai itu adalah sumber air bersih, sekalipun yang lewat macam-macam gitu ya. Barangkali itu banyak barang di kali, semua lewat gitu. Dan kadang-kadang orang mandi di sana, orang mencuci beras di situ, orang kemudian memandikan hewannya di situ gitu. Jadi campur aduk, walaupun nanti yang sebelah sana hewan, yang sebelah sini mandi, yang sebelah sini cuci beras, tapi intinya adalah air itu mengalir itu kan, dan itu bisa membawa barang kali tadi kan, banyak barang di kali. Artinya dalam hal ini tentu saja bakteri, virus, dan parasit sangat dimungkinkan. Kalau misalnya saya lihat beberapa tengkorak saya yang menunjukkan penyakit, itu kadang-kadang kita juga melihat adanya infeksi yang diakibatkan dari mereka ketika mereka mengumpulkan makanan, dan yang dimakan itu adalah kerang, dan kerang itu atau siput atau apapun yang ada di kali, itu kadang-kadang kerang itu masih mempunyai parasit gitu yang membuat kita bisa cacingan, kemudian bisa berkembang menjadi iron deficiency syndrome dan sebagainya, dan itu kelihatan sangat merusak di tengkorak itu, dan itu bisa kita lihat. Kemudian tanah bisa ketika orang membuang air besar dan tidak ada tempat untuk ini, ya itu akan tentu saja membuat tanah tercemar. Itu. Salah satu contoh adalah di tempat di wilayah Indonesia, di salah satu wilayah Indonesia, betapa susahnya untuk mengajari toilet culture gitu ya, bagaimana cara menggunakan WC secara mudah itu, tapi bukan persoalan mudah ternyata gitu ya. Ketika di WC kan masyarakat ini dibelikan WC yang cantik jelita, yang berwarna putih bersih atau biru cantik, mereka malah sungkan gitu ya untuk
bekerja di atasnya itu. Artinya bahwa yang semacam ini juga akan mengakibatkan perilaku yang sama, jadi dia akan tetap membuang air besar di kebun atau di sungai atau apa namanya gitu ya. Dan itu akan mengakibatkan banyaknya pencemaran dan sebagainya. Dan artinya kalau misalnya kita lihat ya infeksi akan terjadi lagi. Salah satu contoh yang sempat saya lihat itu adalah mahasiswa dari Sulawesi menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu masih dilakukan sampai sekarang, walaupun tingkat diare di masyarakat yang melakukan itu tinggi dan mereka sangat susah untuk diarahkan. Yang keempat tentu saja masih banyak lagi, tapi saya akan menstop sampai yang keempat. Itu adalah persoalan kolonisasi tadi, ketika masyarakat mulai butuh tempat lain, mulai butuh sumber daya lain, misalnya kalau kolonisasi ya berarti membutuhkan misalnya tentang makanan atau tempat lain untuk mengirim perbudakan dan sebagainya. Intinya adalah satu model migrasi global, dan migrasi global itu juga terjadi sekarang ketika terjadi migrasi besar-besaran untuk pindah tempat karena persoalan politik, tapi juga persoalan mobilitas yang biasanya dilakukan per individu atau kelompok kecil itu. Dan ini dalam arti kalau misalnya saya guyonan berarti kalau kita pindah berarti apapun yang ada di tubuh saya ya berarti ikut pindah itu. Artinya kalau saya membawa kutu tikus, berarti saya akan membawa kutu tikus itu ke tempat tujuan saya berpindah. Dan dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa memang kolonisasi, migrasi global, dan mobilitas itu berpengaruh terhadap penularan penyakit. Kemudian kolonisasi atau migrasi global atau mobilitas berarti akan menunjukkan kontak dengan masyarakat tujuan yang berbeda dengan budayanya. Untuk saat ini dalam pemikiran evolusi lagi-lagi dan dalam pemikiran bagaimana natural selection terjadi, berarti lingkungan yang baru itu berarti adalah tantangan yang baru. Dan dalam hal ini budaya berperan penting dalam menentukan imunitas tubuh. Karena ketika kita mempunyai pola makan seperti ini dengan lingkungan seperti ini, itu berarti punya konsekuensi atau memiliki konsekuensi terhadap tubuh kita itu secara biologis. Untuk saat ini juga terkait dengan masalah turisme ya, karena tadi yang mobilitas individual ini juga sangat memprihatinkan kalau misalnya kita lihat kondisi yang sekarang. Artinya bahwa interaksi antar manusia itu berpotensi penularan. Contoh yang paling gampang itu adalah perbudakan yang dari Afrika dikirim ke Amerika, kemudian dari Afrika ke Amerika Latin, di Jamaika, di beberapa tempat yang lain di sana, dan perdagangan misalnya seperti jalur sutra dan sebagainya, kemudian kolonisasi untuk menyebarkan pengaruh politik dan sebagainya, itu semua membawa pengaruh terhadap penyakit infeksi. Misalnya, yang saya tahu, yang selama ini juga saya geluti itu adalah lepra. Lepra dipercaya berawal dari Afrika dan kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Artinya kemudian dijelaskan oleh beberapa ahli menunjukkan lepra itu ternyata ya dibawa dari persoalan perbudakan, dibawa karena persoalan perdagangan dan berpindah dan sebagainya. Artinya kalau misalnya kita bisa lihat lepra, sifilis, pilorik, dan lain-lain itu penyakit yang gampang dibawa oleh manusia itu. Jadi dan ini berarti persoalan budaya yang dibawa oleh migran kepada penduduk tujuan itu bisa jadi berbeda karena persoalan kondisi fisiknya gitu ya, yang dipengaruhi oleh budaya itu sendiri. Artinya bahwa kalau misalnya kita simpulkan sebenarnya global changes itu terus berlangsung seiring dengan perkembangan budaya dan makin modernnya sivilisasi atau peradaban kita. Bumi sekarang itu memasuki era antroposen gitu. Jadi bukan lagi holosen atau pleistosen, tapi antroposen di mana manusia yang mengatur dengan kepandaian otaknya itu. Misalnya dalam hal ini adalah perkembangan teknologi. Kita sudah tidak lagi memasuki masa komputerisasi tetapi lebih jauh ke sana, tidak. Bahkan industrialisasi sekarang sudah meningkat 4.0. Barangkali sebentar lagi juga sudah naik lagi gitu ya. Artinya bahwa
semua global changes ini itu adalah persoalan budaya yang berakibat pada salah satunya penyakit, termasuk penyakit infeksi. Jadi penyakit yang lain yang yang non communicable disease itu misalnya meningkatnya jantung koroner, meningkatnya DM dan sebagainya, itu tentu saja juga akibat dari temuan budaya yang tadi saya sudah jelaskan bersoal dari makanan. Nah, sekarang bagaimana dengan COVID-19? Nah, belajar dari sejarah, ketika kita sekarang sudah mengetahui bagaimana setting bahwa penyakit itu bisa muncul akibat dari global changes tadi yang diakibatkan oleh perkembangan budaya, belajar dari sejarah pandemi, misalnya di Indonesia, flu Spanyol itu merenggut banyak korban di Indonesia, sekitar 1918-an lah. Ketika flu Spanyol terjadi di Spanyol, dan bukan berarti flu Spanyol itu berasal dari Spanyol, tapi intinya adalah akibat mobilitas manusia yang waktu itu adalah perang gitu ya. Flu Spanyol agak tertutup karena persoalan perang lebih mengemuka dibanding dengan adanya flu Spanyol yang aslinya adalah dibawa oleh tentara Amerika, kita tahu semua itu. Kemudian selain flu Spanyol, kita juga belajar dari pes ya, Black Death yang mengambil hampir habis masyarakat Eropa waktu itu, dan kemudian pada tahun sekitar 1911 atau 1912-an, pes itu menyerang Malang misalnya. Dan itu kita juga lihat berapa banyak korban dari flu Spanyol dan juga pes ya, kalau misalnya kita lihat dari secara penyakit atau secara pandemi yang ada di Jawa atau di Indonesia. Artinya kalau misalnya kita sekarang melihat COVID-19 ya, ini adalah wabah baru yang barangkali juga bukan baru, tetapi ini perkembangan yang perkembangan penyakit menular yang masif gitu ya. Ini bisa merontokkan kehidupan banyak banget gitu ketika ternyata dihadapi dengan tidak serius gitu. Dan dalam hal ini COVID-19 adalah wabah baru yang penularannya melibatkan budaya dan sekaligus memporak-porandakan budaya. Ekonomi hancur, keluarga tidak punya penghasilan, kemudian terjadi perubahan perilaku, kemudian masih ada urusan-urusan politik yang menyebabkan penanganan menjadi tidak cepat dan sebagainya. Ini persoalan kultur. Nah, terlepas dari perbedaan masa, kesamaan situasi pandemi, yang kita lihat ini itu tampaknya kurang cepat tanggap dan kurangnya pengetahuan kesehatan, terus kemudian persoalan politik, ekonomi, dan kemiskinan, dalam hal ini adalah akses kesehatan, termasuk etnisitas, itu dan juga persoalan spiritualitas, ini yang saya rasa sedang kita hadapi sekarang sebagai bagian dari kultur. Artinya begini, ketika diumumkan bahwa COVID ada, melanda di Indonesia, kadang-kadang orang berpikir, oh ini cuma flu. Flu bisa dihadapi dengan Decolgen, selesai. Sama halnya ketika saya bertanya kepada penderita lepra, Ibu ini lepra, bukan ini penyakit kulit, nanti saya dapat kalpana kata apa, selesai itu. Nah ini kan persoalan ketika orang tidak paham tentang informasi, gitu ya, tidak paham tentang pengetahuan, dan biasanya itu ada pada masyarakat dengan ekonomi lemah gitu ya, dan artinya mereka akhirnya menjadi ignorance, tidak akan mengabaikan itu karena dia harus memenuhi kebutuhannya itu. Artinya dalam hal ini yang saya amati juga, artinya mereka yang rentan dan miskin, rentan itu berarti belum miskin tapi masih di leher gitu ya, belum tenggelam dalam kemiskinan, sementara mereka yang miskin juga gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang agak memprihatinkan. Saya masih belum melihat hubungan antara kemiskinan ini dengan banyaknya COVID ya, karena di awal-awal kan yang menjadi korban COVID adalah para dokter, para orang-orang hebat itu ya, dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Tetapi di akar rumput itu pasti terjadi yang seperti ini yang tidak terekspos gitu ya, karena ini pasti kelompok-kelompok yang paling paling rentan terhadap persoalan-persoalan pandemi. Ketika ekonomi runtuh, mereka akan berusaha bagaimana caranya untuk tetap hidup, dan akibatnya ya kekerasan terjadi gitu ya, banyak perampokan akhir-akhir ini dan sebagainya. Dan itu karena ya perut mereka harus diisi, anak-anak mereka harus juga makan dan sebagainya itu. Dan ini yang kemudian menjadikan kondisi COVID ini semakin runyam ketika tidak terjadi
koordinasi yang bagus, dan kecepatan penanganan dan sebagainya. Artinya kalau misalnya kita lihat, kita balik ke belakang, sebagai contoh tadi adalah flu Spanyol dan pes, itu berarti ada pola yang sama. Gitu. Jadi ada ignorance, jadi ada disobedience terhadap seruan pemerintah dan sebagainya, dan itu tentu saja punya latar belakang yang kadang-kadang sangat masuk akal, termasuk persoalan ekonomi tadi. Ketika mereka tidak lagi bisa bekerja dan tidak ada pendapatan untuk membeli bahan makan, dan akhirnya cara yang paling logis untuk mereka adalah dengan berlaku kejahatan. Sekarang new normal, WHO sudah merancang new normal itu harus seperti apa dan sebagainya, tapi kita hadapi yang di Indonesia dengan budaya kita, masa transisi menuju transformasi budaya dan sosial itu adalah new normal, itu adalah masa transisi. Kita masih kalau dalam bahasa Jawa masih di depan pintu itu, masih unyu-unyu gitu ya. Jadi masih mau memasuki era itu gitu. Nah, saya berpandangan bahwa kalau dari perspektif evolusi budaya, maka COVID-19 ini adalah tantangan baru kehidupan manusia. Karena kita tidak tahu vaksin kapan jadi, tidak tahu. Terus harus seperti apa, tidak tahu. Kecuali kemudian ada tuntunan-tuntunan protokol kesehatan. Artinya secara biologis kehadiran COVID-19 mungkin adalah tekanan seleksi yang akan menghasilkan adaptasi dalam tubuh manusia yang berupa imunitas. Dalam pengalaman yang saya pelajari, misalnya ketika orang kedinginan, maka adaptasi budaya yang berjalan. Ketika orang kedinginan, hal yang dilakukan adalah membuat pakaian. Itu adalah adaptasi budaya. Ketika orang kedinginan dan tidak betah dengan hawa dingin, maka dibentuklah rumah yang cocok dengan hawa dingin. Dan kita bisa mendeteksi itu ya, misalnya di Eskimo seperti apa, di ini. Katakanlah di Bromo, di Jawa Timur ini ya, seperti apa rumah mereka itu tampak banget bahwa itu adalah sebuah adaptasi budaya untuk mendapatkan kehangatan di malam hari. Ya. Jadi artinya itu juga diadaptasi secara budaya dalam bentuk jam kerja. Jam kerja yang dilakukan di Bromo misalnya karena dingin, maka mereka akan keluar pagi-pagi ketika matahari muncul dan akan pulang ketika matahari sebelum tenggelam. Itu adalah persoalan adaptasi budaya. Demikian pula dengan COVID. Kita tidak tahu mutasi apa yang terjadi atau apapun yang terjadi dalam tubuh kita sebagai satu model adaptasi biologis. Tetapi kemudian kalau misalnya kita lihat adaptasi budaya terkait dengan perilaku manusia yang selalu gelisah mencari apa ya yang enak untuk hidup kita itu ya. Contohnya kalau misalnya kita tidak ada di ruang AC ya pasti kita segera lari itu karena kepanasan. Itu adalah contoh bahwa kita terus gelisah mencari bagaimana enaknya. Termasuk ketika COVID ini terjadi dalam kondisi new normal, maka adaptasi yang terjadi adalah melibatkan inovasi dan itu sekarang sudah kita lihat sebenarnya. Selain misalnya tiba-tiba aja seluruh bukan seluruh orang-orang menjajakan ini ya masker, dan masker itu menjadi cantik-cantik ini sebagai adaptasi pertama ekonomi tapi juga mempertimbangkan adaptasi terhadap COVID itu sendiri itu. Kita tidak tahu kapan vaksin itu ada, tapi tidak bisa dalam 1 bulan vaksin itu ada itu. Artinya bahwa vaksin tetap akan berlaku karena itu adalah inovasi kita yang paling bagus dalam hal ini untuk melawan COVID, tetapi juga terjadi perubahan perilaku itu. Misalnya kita tidak bisa bersalaman karena dan Indonesia itu perilaku budayanya adalah bersalaman, guyup, berkumpul. Bisa dibayangkan kan siapa berapa orang yang cangkruk di warung kopi itu. Dan ngobrol sampai pagi hari itu adalah kenikmatan gitu untuk orang Surabaya misalnya. Dan betapa indahnya ketika kita ngobrol sambil ngopi, sambil ngerokok, intinya adalah ada kumpul-kumpul gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah saya sudah menduga bahwa kita tidak akan berhasil membendung orang mudik dan itu terjadi. Mudik itu adalah contoh bagaimana kuatnya budaya kita itu untuk kembali bersilaturahmi bersama keluarga itu. Sungkem orang tua kalau tidak dilakukan itu bisa jadi dosa seumur-umur gitu kan. Nah, artinya ini sebenarnya adalah budaya kita itu. Bersalaman itu adalah tanda hormat, tetapi kita tidak boleh dalam hal ini. Artinya kita tidak melakukan budaya kita. Itu adalah contoh betapa kuatnya budaya kita. Tersenyum itu adalah contoh ramahnya budaya kita. Bahkan kalau di sekolah atau di gedung-gedung itu kan ada senyum, sapa, terus apa gitu ya. Pokoknya 3S itu. Nah itu sekarang kita tidak boleh untuk tersenyum. Bukan tidak boleh, tidak kelihatan pakai masker semua itu kan. Nah artinya berarti ini sudah berubah ini budaya kita.
Dan itulah new normal itu. Tetapi pada masa new normal dilakukan mengingat bahaya transmisi ya, semua itu tidak lagi menjadi bagian dari kultur kita itu. Kita tercerabut dari kultur yang guyup, dari kultur yang selalu bersama-sama, dari kultur yang sopan dengan senyum dan apa segala macam. Dan kita menjadi distance gitu kan, jadi menjaga jarak gitu kan, bahkan disarankan untuk physical distancing. Siapkah kita untuk itu? Nggak siap ternyata kan, pasar masih rame, mudik masih berjalan, gitu kan, dan orang lalu lalang tanpa masker itu. Nah, artinya kita masih belum ke sana. Oleh karena itu new normal masih butuh waktu. Artinya bahwa transformasi budaya berarti memunculkan cara hidup baru. Yang ada sekarang adalah sedang menuju transformasi budaya gitu ya. Transformasi berarti bukan meninggalkan budaya yang lama tapi berubah gitu ya. Berarti memunculkan cara hidup baru ya kita harus physical distancing seperti itu. Kemudian menutup mulut. Artinya kemudian tadi itu akibatnya memunculkan lahan pekerjaan baru kan, para penjahit untuk memunculkan ini ya, masker. Dan masker itu menjadi aneh-aneh dan lucu-lucu itu, begitu cepatnya mereka menangkap peluang ini gitu ya. Ada yang bentuknya seperti joker, ada yang berbunga-bunga, macam-macam lah. Setiap hari saya ditawari masker-masker yang aneh-aneh ini. Artinya saya melihat bahwa, oh ini adalah semacam geliat adaptasi gitu dari budaya kita untuk menyongsong ini. Kemudian ada perubahan metode bekerja. Sekarang kita memasuki era digital, contohnya ya sekarang ini. Seharusnya kita bisa duduk bersama di satu gedung, rame-rame gitu ya. Nah sekarang diam di rumah masing-masing, bisa memilih tempat yang paling enak di rumah, terus kemudian kita bicara seperti sekarang. Dan ini adalah berarti kita memasuki metode bekerja. Yang kalau misalnya kita berbicara tentang budaya, bekerja itu ya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Nah sekarang kan berarti kita tidak bekerja kalau misalnya kita mengikuti konsep lama tentang bekerja gitu. Nah artinya berarti kita akan lebih lama tinggal di rumah gitu. Berarti muncullah regulasi hidup sehat di dalam rumah. Bagaimana? Ya kita terlalu banyak duduk, ya berarti kita harus perlu olahraga di rumah gitu kan. Dan itu untuk memulai sesuatu yang baru ya sulit. Berarti diperlukan disiplin baru ini yang kita tidak punya selama ini gitu. Karena mangan gak mangan asal kumpul. Itu kan juga ini kan ya. Terus kemudian kalau ngumpul tuh enggak mangan ya kecut gitu kan. Kalau orang Surabaya lagi guyon-guyonan gitu ya, dan sebagainya. Artinya kalau misalnya ini kita songsong disiplin baru inilah yang artinya yang harus kita tanamkan betul karena ini adalah transformasi budaya yang baru. Kemudian berkembanglah inovasi teknologi digital gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan hati-hati itu akan mulai luruh. Seorang antropolog seperti saya barangkali dalam 10 tahun sudah tidak digunakan lagi. Karena orang lebih banyak bekerja dengan komputer atau bekerja dengan intinya dengan persoalan-persoalan teknologi. Kemudian kalau misalnya kita browsing di beberapa tempat, maka disebutkan di situ pekerjaan yang akan paling banyak disasar itu adalah mereka yang mengerti IT, gitu ya. Terus kemudian manajemen yang bagus, gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ilmu murni dasarnya itu pasti tidak ini lagi, gitu. Artinya hati-hati, barangkali di depan kita akan mengalami banyak pengangguran karena persoalan-persoalan ini dan sebagainya. Nah, berarti transformasi budaya itu berarti merubah tatanan lama menjadi tatanan baru. Namun demikian kita masih perlu kehadiran pemerintah sebagai pengendali utama ya, sebagai satu proses demokrasi. Dan tentu saja politik akan uber-uberan untuk berpengaruh, gitu ya. Nah, akhirnya lagi-lagi belajar dari sejarah penyakit, masih akan diperlukan waktu kapan pandemi ini akan mereda, tapi tergantung pada adaptasi budaya kita. Karena secara biologis kita pasti juga pelan-pelan akan mengalami adaptasi, dan kemudian ketika ditemukan vaksin ya pasti kita akan menjadi kuat dan sebagainya, dan akhirnya pandemi akan mereda. Dan budaya adalah pembelajaran, termasuk belajar dari yang sudah-sudah. Dalam hal ini ketika pemerintah menghadapi pes di Jawa atau di Malang, kemudian ketika pemerintah menghadapi flu Spanyol, dan itu sebenarnya adalah pembelajaran-pembelajaran buat kita, termasuk ketika flu burung melanda Indonesia, barangkali tidak banyak korban, tetapi ketika kita mempelajari pola hidup kita terkait dengan hewan, burung ini atau dalam hal ini unggas, dan kalau misalnya diterjemahkan yang saya tahu adalah ayam,
yang kemudian dibunuh habis-habisan supaya tidak menularkan flu burung, maka barangkali yang terjadi dan tidak terekam itu adalah kadang-kadang kita lupa bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang berpandang, aduh ayamku mau mati, sebelum mati kita makan dulu gitu kan, misalnya seperti itu. Atau bagaimana perilaku kita terhadap hewan peliharaan gitu ya, terhadap misalnya ketika antraks melanda, nah kebiasaan kita adalah hewan-hewan itu adalah bagian dari keluarga kita itu. Jadi tidak ada peraturan bahwa kandang sapi harus sekian jauh dari rumah. Tidak ada itu sampai sekarang kita lihat ya tetap aja di belakang rumah dan kita masih makan dengan menghirup aroma sapi dan sebagainya seperti itu. Dan itu adalah termasuk kultur yang sebenarnya luput dari pandangan kita. Saya rasa itu, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Dr. Tutik. Mungkin bisa di... Saya stop share ya? Iya, sudah. Oke, thank you. Iya. Baik, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari presentasi yang luar biasa oleh Dr. Tutik tadi. Yang saya tangkap yaitu yang pertama, manusia itu sebenarnya senantiasa mencari inovasi untuk mencapai kenyamanan dirinya, dan oleh karena itu manusia melakukan eksploitasi terhadap alam yang juga menyebabkan global changes, dan hal itu tidak lepas terhadap perubahan-perubahan yang berdampak terhadap kesehatan manusia sendiri. Dan COVID-19 ini juga menunjukkan adanya hubungan antara budaya dan kesehatan, di mana penularannya itu melibatkan budaya dan juga memporak-porandakan budaya itu sendiri. Dan berbagai adaptasi budaya muncul sebagai bentuk dari dampak adanya pandemi COVID-19 ini, termasuk di dalamnya itu adaptasi berperilaku, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan saat ini kita ini sedang menuju transformasi budaya yang juga dalam transformasi ini diperlukan peranan dari pemerintah. Ya. Baik, untuk pertanyaan kami sudah menerima pertanyaan dari Prof. Agus ya kepada ya. Oh iya. Mungkin saya ya. Jadi kepada Bu Tutik saya ucapkan terima kasih banyak itu. Dan pertanyaannya sekarang yang pertama yaitu sekarang banyak protokol-protokol yang sudah dikembangkan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tapi sepertinya tidak semuanya bisa ditangkap oleh masyarakat dan petugas. Saya berpikir dari Prof. Agus itu apakah ada cara secara antropologi kesehatan bagaimana dapat diselesaikan? Baik, terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu ya, Prof. Agus. Karena ada 2 pertanyaan. Ya, pengalaman saya ada di beberapa tempat di Indonesia ini, artinya dari berbagai latar belakang budaya. Betul ya, Mbak Meli? Iya. Iya Bu, mungkin maaf saya akan sharing. Mbak, ini samping dari bukan, ini saya sign out sepertinya. Ada yang menggunakan akun saya? Ya, mohon maaf. Untuk kemudahan, maaf saya akan share screen sebentar. Ya. Oke, ya. 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 Baik. Oke, ini tentang yang pertama dulu saya jawab ya. Jadi protokol-protokol yang dikembangkan untuk perubahan masyarakat, ini saya berpikir kadang-kadang kita tidak sampai ke masyarakat karena kadang-kadang bahasa kita terlalu daki ya Prof. Misalnya daki itu berarti terlalu ketinggian. Contohnya misalnya begini. Waktu itu kita sedang promosi tentang kesehatan anak itu di wilayah NTT. Tentu saja yang kita sasar adalah petugas kesehatan ya, petugas kesehatan di masing-masing kecamatan, kabupaten dan sebagainya, karena kita waktu itu sangat besar ininya.
cakupannya, dan saya ikut di lapangan, saya ikut sampai ke pelosok-pelosok desa. Dan saya kepingin melihat apakah bagaimana sih penyampaian atau bagaimana efektivitas pesan itu bisa disampaikan ke masyarakat. Salah satu contohnya begini, oh ibu-ibu harus memakan sayuran sehat ya, sayuran sehat itu apa? Oh berwarna hijau, berwarna, semua mereka bisa menjawab. Tapi terus kemudian praktek memasak. Kita masak yang dari bahan lokal ya, gitu misalnya. Oke, dengan kearifan lokal mereka memasak. Tapi mereka lupa ketika memasak yang dipraktekkan adalah mereka menggunakan wajan, menggunakan minyak goreng, menggunakan alat-alat masak itu, yang mereka tidak punya. Ini adalah contoh yang salah sasaran gitu, karena mereka cara mengolah makanan sehat dari hasil lokal itu betul, tetapi begitu sampai ke teknologi pangan, artinya teknologi cara memasaknya, itu menjadi tidak sampai itu, karena masyarakat memang tidak punya budaya memasak dengan cara itu. Nah, saya curiga barangkali juga seperti itu yang ada di protokol-protokol kesehatan misalnya. Kalau misalnya di Surabaya ini pakai bahasa Surabayaan itu gitu, yang di pasar, yang di itu, misalnya begini, nyenggol remuk itu, salaman kaplok misalnya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya adalah contoh paling gampang gitu untuk orang akan bertanya kok salaman kok dikaplok toh itu misalnya ya. Artinya bahwa mereka sebenarnya salaman enggak usah gitu karena itu akan menularkan. Dan itu ternyata lumayan efektif kalau di warung-warung di pinggir jalan yang ada di Surabaya itu. Jadi ketimbang misalnya yang banyak-banyak protokol kesehatan yang banyak-banyak itu misalnya. Dan itu saya rasa adalah persoalan penyampaian teknik kita untuk menyampaikan karena kita masing-masing punya di Indonesia ini punya budaya macam-macam. Misalnya kalau saya bilang jangan minum temulawak misalnya. Tetapi itu kalau misalnya saya sampaikan di wilayah NTT ya barangkali mereka ya enggak apa-apa enggak minum temulawak. Mereka enggak punya budaya minum temulawak. Tapi kalau di Jawa itu mulai kecil kita dicekok itu temulawak kan itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya ini adalah juga problem bagaimana cara menyampaikan, siapa yang menyampaikan, dan itu yang kemudian menjadi persoalan komunikasi kesehatan dalam antropologi kesehatan itu sendiri gitu kan. Jadi menurut saya itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka juga tidak mau tahu masyarakat. Yang kedua adalah kalau misalnya kita melihat bagaimana perilaku masyarakat ini begitu brutal gitu ya, begitu diumumkan adalah new normal, belum apa-apa, ini pasar sudah ramai banget itu. Begitu pasar dibuka langsung tertular berapa sekian itu dan di Surabaya tercatat setiap hari ada aja gitu ya. Dan itu mengerikan. Terus saya berpikir mengapa masyarakat begitu abai ya, begitu apa itu, gak ngereken gitu ya, dalam bahasa Jawa, bahasa Surabaya itu. Saya rasa mereka lelah gitu. Lelah karena mereka enggak tahu gitu betapa beratnya COVID ini gitu. Dan itu berarti pemberitaan tentang COVID yang sangat berat ini enggak nyampe itu sampai di masyarakat itu. Entah karena pengetahuannya yang kurang, yang rendah, dan mereka bisa dibayangkan betapa ngerinya ketika terjadi peristiwa jenazah COVID yang sudah dibungkus rapi dengan protokol COVID masih harus dibongkar lagi dan dimandikan itu. Berarti kan ada persoalan spiritualitas di sana. Persoalan kepercayaan di sana itu yang tidak memperdulikan persoalan COVID itu. Bahkan akhir-akhir ini di Surabaya sekalian tempat tidurnya dibawa itu. Nah, ini kan sebenarnya ada ada misling yang ada yang terpotong di sana itu informasinya. Nah, ini yang saya rasa patut kita perhatikan adalah pola komunikasi barangkali perlu diubah. Oh ya, salah satu masukan yang menarik lagi. Saya melihat WA teman-teman saya gitu ya. Dan ketika juru bicara Satgas COVID di Indonesia diganti, itu juga berpengaruh besar. Lebih banyak orang memperhatikan, bukan persoalan informasi yang diperhatikan, tapi siapa yang membawa kan. Artinya dari personalnya itu juga sudah berpengaruh itu. Jadi ini juga mesti banyak hal yang mesti diperhatikan. Tapi saya rasa untuk persoalan penerimaan itu karena knowledge-nya yang memang masih kurang, pengetahuan tentang itu kurang, dan cara menyampaikan juga barangkali kurang tepat mengingat bahwa kita ini ya ada bermacam-macam budaya dan pemikiran kita sendiri-sendiri ya. Misalnya pengobatan COVID itu harus dengan menyajikan ini dan kemudian cara magis dan sebagainya itu harus dikasih
jampi-jampi dan sebagainya itu kan juga salah satu bagaimana cara kita memandang pandemi. Saya rasa itu bagus. Yang kedua tadi apa? Sebentar Bu, maaf mengganggu. Kami dapat kabar ini ada mau masukan dari Prof. Edi juga, ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mungkin bisa dijeda. Bu Tuti bisa minum dulu atau bagaimana? Oh, enggak masalah. Iya, kepada Profesor Edi kami persilahkan untuk komentar ataupun tambahan mungkin untuk menjawab juga. Silakan. Baik, saya tidak banyak sebenarnya sudah disampaikan Dr. Titik masalah budaya, transformasi budaya terhadap penyakit ini. Memang penyakit ini atau budaya itu menurut pengalaman saya itu memang bisa dipaksa dan tidak dipaksa juga, kan begitu. Ada dua hal yang kadang-kadang sisi lain sosial barangkali itu kalau orang melihat budaya itu harus mengikuti, kita yang mengikuti. Tetapi dari sisi teknologi, orang teknokrat begitu, budaya itu bisa dipaksa untuk merubah. Maka menimbulkan suatu inovasi yang baru begitu ya. Yang menarik di sini sebenarnya budaya kaitannya antara COVID-19 dengan budaya itu sebenarnya ada kaitannya budaya dari transformasi teknologi sebenarnya ya. Artinya di sini adalah ketika terjadi pembangunan pabrik atau pabrik di Cina yang besar-besaran itu ternyata merubah ekosistem. Dan kaitannya ini budaya lingkungan adalah sangat penting. Timbulnya suatu penyakit itu. Sehingga di sini kenapa demikian? Karena suatu ekosistem di daerah itu berubah dan akhirnya terjadi stres, lingkungan juga, akhirnya hewan-hewan di sekitar itu juga stres, dan itulah sebenarnya akibat dari transformasi budaya itu. Nah, sekarang yang menarik kira-kira kalau saya bertanya juga sebenarnya dengan Bu Tuti itu yang menarik, budaya yang terjadi akibat adanya COVID-19 itu sebenarnya budaya yang mana kira-kira? Artinya kita itu adalah budaya yang memang terjadi karena seleksi alam atau karena suatu transformasi budaya atau teknologi yang lain atau transformasi sosial yang lain, barangkali itu bisa diceritakan Dr. Tuti. Karena saya lihat ketika kita lihat bagaimana orang Eropa itu membudayakan disiplin itu begitu ketat, tetapi ternyata kalau menurut dari pandangan saya budaya itu ternyata bisa dipaksa sedikit. Ya, dipaksa juga akan terjadi budaya disiplin dan sebagainya itu. Contoh helm. Helm itu dulu barangkali orang alasan macam-macam itu, sekarang kalau kita pergi tanpa helm rasanya tidak enak kan begitu kan. Nah, begitu juga kita masuk ke mana pelayanan-pelayanan apa itu general services misalnya di bank dan sebagainya itu, kalau kita budaya sudah berubah mengikuti kebiasaan yang terjadi terkait dengan teknologi itu, maka memang sangat mudah diatur masyarakat itu. Nah, ketika di sini mengkaitkan dengan COVID-19 dengan budaya ini, kira-kira pendekatan yang mana yang cocok sehingga kita bisa merubah budaya masyarakat Indonesia terhadap teknologi atau penyakit atau yang lainnya. Begitu kira-kira, Dr. Tuti, pertanyaan saya. Ya, baik. Ketika saya mengikuti, Mbak Meli langsung tak jawab ya? Ya, silakan. Aku enggak sopan langsung serotong. Silakan. Baik. Ketika awal-awal new normal mulai didengungkan, kemudian saya rasan-rasan dengan teman saya yang di Bandung, yang pernah sekolah di Inggris gitu ya. Mereka dia agak meso gitu ya cara Surabaya. Wong Inggris sekali dikeluarkan ini langsung lari ke pantai itu. Kalau kita wong Jawa gitu ya, sekali dibuka langsung lari ke pasar gitu kan.
Artinya kan ada dua budaya itu sebenarnya tampaknya tidak berbeda, tapi gambaran bagaimana hidup itu ternyata tampak kan ya. Yang satu merasakan kenikmatan kalau di pantai, yang satu merasakan kenikmatan kalau kumpul sama orang banyak itu. Nah, kemudian tiba-tiba kita harus dipisah itu, dan yang di Inggris tiba-tiba tidak boleh keluar itu. Sementara seperti yang di Italia merasa, oh aku anak muda, tidak mungkin saya ketularan, ternyata malah dia yang membawa itu, misalnya seperti itu. Artinya kan masing-masing kita punya nilai itu. Nilai dalam arti bagaimana cara berperilaku gitu kan. Nah, yang kita hadapi sekarang di tempat kita ini tampaknya Ya, mungkin dari Bu Tutik jaringannya kurang stabil, kita tunggu bentar. Terima kasih. Sambil menunggu mungkin Prof. Edik atau dari Mbak Niken mungkin ada mau sharing bagaimana? Ya. Ya, monggo Mbak Niken. Ya, mohon izin Prof. Jadi memang dalam implementasi percepatan dan penanganan COVID-19 baik di gugus tugas maupun di gugus tugas nasional maupun di gugus tugas daerah, memang saya sendiri pribadi melihat bahwa belum banyak kajian terkait pendekatan ke manusianya seperti apa, karena seperti yang Prof. Agus juga sudah sampaikan bahwa itu dari penelitian, salah satu penelitian yang dilakukan Indohun bersama Edinburgh begitu, itu masih banyak petugas yang juga kebingungan gimana caranya untuk mendapatkan sampel, karena begitu mereka datang ke suatu daerah itu langsung mendapatkan respon negatif baik dari yang bersangkutan ataupun tetangganya yang langsung dihujat bahwa itu adalah positif kayak gitu. Padahal kan itu bentuk kita sebagai tenaga kesehatan melakukan kontak tracing, kemudian melihat persebaran dan penularan. Yang menarik dari salah satu webinar di OACC Universitas Cendrawasih di Papua, itu juga seperti itu juga, Prof. Jadi akhirnya upaya-upaya yang dilaksanakan tuh, kenapa akhirnya salah satu aktivitasnya ada membuat iklan untuk di TVRI di Papua, itu juga jadi salah satu hal unik gitu, maksudnya untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa ini adalah kehidupan kita yang baru gitu, dan memang tiap daerah harus punya caranya masing-masing karena Indonesia begitu luas. Mungkin itu bisa juga nanti dikomentari oleh Dr. Tuti terkait keberagaman kita, Dok. Ya, atau sedikit atau begini, memang kita itu banyak etnis, banyak ketimbangan, pendidikan itu sangat heterogen sekali. Oleh karena itu saya kira sebenarnya ini adalah bagaimana kita pola memberikan edukasi kepada masyarakat itu. Saya kira menurut kami sendiri, apa yang saya lihat itu, kalau kita lepaskan saja dengan suatu aturan edaran misalnya gitu, maka tidak jalan. Dan oleh karena itu barangkali yang lebih baik itu secara struktural. Bagaimana mulai dari atas itu langsung sampai RT RW, dan disitulah misalnya sangat efektif sekali, karena ternyata kalau kita masuk ke desa itu jauh lebih disiplin daripada di kota-kota, kan begitu. Kita di kota dibiarkan aja, kalau dimasuk desa, waduh luar biasa disiplinnya itu, kan begitu. Nah, ini ternyata dari sini belum nyampe metode ini sampai masyarakat yang terstruktur begitu ya. Misalnya dari gubernur ke bupati, bupati kecamatan, kecamatan kepala desa RW dan RT, dan itu harus diedukasi bagaimana caranya, maka itu baru nyampe bisa melaksanakan. Saya kira mungkin itu Bu Tuti, kira-kira. Gimana? Salah satu juga yang jadi concern kita pelaksanaan pemilu, kemudian pendataan. Ya betul. Karena monggo Bu Tuti.
Jaringannya sepertinya down lagi. Ya, silakan Ya, mungkin. dalam maaf. Iya, tidak apa-apa, Bu. Monggo, Dr. Tuti. Ya, I'm back. Okay. Kalau yang terstruktur tadi memang betul ya, Pak Felix, saya setuju. Jadi begitu ada seruan waktu itu PSBB, langsung bergerak gitu. Jadi ya, kita kehilangan Bu Tuti lagi sepertinya. Demikian gimana anunya? Mungkin tadi dilanjut yang soal itu. Saya boleh urun, Bu? Oh iya, silakan Prof. Agus, terima kasih sudah bergabung. Ya, bersilakan. Selamat sore, Prof. Edik. Prof. Agus. Ya, maksud saya itu sebetulnya begini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Edik tadi. Memang harus terstruktur. Tetapi bagaimana terstruktur itu cara dan mekanismenya harus diserahkan kepada daerah masing-masing. Jangan seperti sekarang. Kalau sekarang ini terstruktur, tempelin semua leaflet, tempelin apa segala macam yang kadang-kadang masyarakat nggak ngerti. Gitu. Nggak ngerti. Gitu. Nah, maksud saya itu bagaimana protokol-protokol itu harusnya oleh provinsi dan oleh kabupaten itu bisa diterjemahkan sesuai dengan culture dan kondisi sosial ekonomi masyarakat masing-masing begitu. Betul. Cara menyampaikannya adalah juga harus sesuai dengan mereka begitu. Kalau disampaikan dengan cara bahasa Indonesia yang seperti yang ada di dalam protokolnya, ya nggak ada artinya begitu. Buktinya apa? PHBS kita ini sejak saya di Puskesmas tahun 70 itu sudah ada. Dan leaflet tersebar di mana-mana, dan pengumuman tersebar di mana-mana masalah PHBS. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum bisa, sudah 50 tahun itu PHBS itu. Mestinya kan sebetulnya sudah ada perubahan itu PHBS. Tapi karena cara penyampaian dan mekanismenya tidak sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, maka akhirnya ya jadi seperti ini begitu. Terima kasih, Pak. Baik, Prof. Jadi itu saya kira sangat penting sekali. Tanpa ada itu kita ya tetap tidak melaksanakan begitu. Akhirnya ada yang bilang virusnya jam berapa keluar itu, Prof. Agus. Kira-kira. Ya benar. Terima kasih Prof. Agus untuk masukannya. Ya, Bu Tutik, apakah sudah bisa? Ya, halo. Ya, bisa ya. Ya, mungkin halo. Kita sambung ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya. Iya. Oh, ini mungkin sudah dari pertanyaan kedua ini mungkin tadi sudah secara tidak langsung didiskusikan bersama Mbak Niken dan Prof. Edik dan Prof. Agus juga. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang dari ya, mungkin ini ya dari bagaimana Bu Tuti melihat ketimpangan perilaku masyarakat kota besar dan kota kecil dalam menghadapi COVID-19. Masyarakat kota besar ini lebih aware tentang praktik social distancing, pemakaian masker, dan seterusnya. Sedangkan di kota kecil praktik seperti itu tidak masif atau bahkan tidak ada. Melihat hal tersebut, apakah konsep new normal akan tetap efektif untuk dilakukan? Mengingat konsep ini harusnya dilakukan oleh setiap orang. Ya, mungkin ada ya Bu Tutik. Atau panelis lain yang ingin komentar mengenai ini, bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan tentang new normal ini, mengingat bahwa praktik social distancing dan lain-lain itu masih kadang tidak dilakukan oleh semua orang. Mungkin ada komentar dari panelis lain. Ya. Oh iya. Halo, Bu Tutik. Iya. Ya. Oh iya. Ya. Yang pertama tadi barangkali
ini ya, kalau menurut saya masifnya pemberitaan tentang tidak hanya PSBB tapi berkaitan dengan protokol kesehatan. Terus kemudian yang seperti disinggung Pak Agus tadi juga Pak Fedik, bagaimana cara penyampaian gitu. Kalau di turun lapangan dalam hal ini bertanya-tanya, mereka yang ada di pedesaan itu merasa oh kita kan masih bagus, masih murni dan sebagainya, sementara di kota sudah jelek. Mereka kalau dianggap lebih disiplin ya ini ya dari aspek pertanyaan tadi ya, mungkin karena memang persebaran tingkat pendidikan itu juga berpengaruh. Kemudian lancarnya pemberitaan atau intensitas pemberitaan misalnya, atau bagaimana perilaku mereka dan sebagainya. Kalau persoalan new normal harusnya memang semua dari kota juga dari pedesaan juga gitu. Jadi tidak ada persoalan perbedaan lokasi gitu. Tetapi tetap saja kemungkinan tular kan tetap ada sehingga kayak semua. Ya, Ya, boleh ikut nimbrung. Iya, silakan Prof. Agus. Saya baru mau ingin mengundang panelis juga yang lain. Begini ya. Terima kasih. Masalah new normal itu adalah konsep dari orang-orang yang di tingkat atas. Boleh, Prof. Halo? Halo? Silakan Masalah Prof. Agus. New Ya. normal itu kan konsep di tingkat atas yang sampai ke bawah. Mestinya yang paling bisa untuk mempersiapkan new normal itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu harus berdasarkan budaya dan kearifan lokal masing-masing. Di desa itu kan sebetulnya kan kelompok-kelompok banyak sekali, dan mereka itu kelompok gotong royong, kelompok apa segala macam itu bisa. Saya kira harus mulai dari mereka, gitu. Bukan dari atas itu hanya kebijakan aja bahwa ini new normal seperti ini. Tapi penerjemahan new normal sampai ke daerah, sampai ke kelompok itu, dan yang harus melaksanakan adalah kelompok-kelompok itu, gitu. Bagi saya seperti itu. Dan ini memang susah, tapi sebetulnya kita sudah punya modal. Karena modal culture kita itu modal gotong royong. Seperti di Jawa Tengah, itu kan konsep Jogotongo, itu sudah dilaksanakan, dan itu berjalan dengan baik. Saya kira kemarin juga Bu Risma di mana di Surabaya juga mengatakan hal yang sama ya untuk daerah Jawa Timur, walaupun namanya beda begitu. Yang sebetulnya harus dikembangkan. Ada seorang leader lokal yang bisa mempengaruhi masyarakat itu begitu. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Dan ini memang harus ada penekanan dari pusat, Prof, secara terstruktur, dan kemudian diimplementasikan dari kelompok-kelompok itu akan mempercepat saya kira untuk mengakselerasi pada situasi new normal ini ya. Saya kira mungkin itu barangkali new normal ini atau new beginning begitu ya, situasi yang baru. Transisi. Ya, transisi ini kalau kita tidak menyadari ya balik lagi seperti dulu. Padahal sebenarnya kalau saya melihat adanya pandemi COVID, dari sisi keuntungannya adalah kita merubah kebiasaan teknologi, efisiensi juga ada di situ. Masalah inovasi juga muncul. Ternyata banyak dari situ yang muncul akibat adanya pandemi itu. Jadi sebenarnya drive dari akibat COVID-19 itu justru juga memunculkan inovasi-inovasi baru itu. Tinggal sekarang menata masyarakat itu bagaimana tingkah lakunya bisa merubah, mengikuti dengan inovasi yang ada saat ini yang sedang berkembang akibat COVID itu. Nah, itu kalau sudah ada protokolnya sudah enak, tinggal bagaimana penyampaian tadi, Prof. Agus sudah betul itu tadi, supaya ke kelompok-kelompok tadi bawah itu. Saya kira kalau Bupati, Lurah sudah paham semua akan itu, maka sangat cepat saya kira dalam implementasi apa yang dimaksud Prof. Agus tadi itu. Begitu. Mel?
Ya, terima kasih kepada Prof. Agus dan Prof. Edik untuk komentarnya. Selanjutnya, ini kurang lebih mungkin sudah dibahas, tapi mungkin saya ingin mendapatkan komentar lebih lanjut tentang ini. Ya. Sejauh apa pandemi akan merubah kebudayaan kita? Seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya, budaya kita termasuk bersalaman, berkumpul atau cangkruk, termasuk kebiasaan nge-mall yang seakan-akan tidak mungkin untuk berubah. Apakah hal ini bisa berganti? Di mana new normal nyatanya justru membuat kita ada anggapan gitu, kembali ke masa lalu, bisa nge-mall lagi, cangkruk di Giras, dan berkumpul kembali, seperti itu. Ya, bagaimana tanggapan dari Ibu Tuti? Ini menarik ya, memang situasi sekarang ya begitu, itu siapa yang tidak rindu nge-mall itu. Terus tapi kemudian saya bisa mengerti sih, siapa yang nggak kepingin cangkruk sama teman-temannya gitu. Di apa namanya? Di FISIP itu mahasiswa yang cangkruk waktu itu sudah wah mulai gitu ya, jadi digurak itu. Nah, new normal itu barangkali konsep yang seperti Prof. Agus tadi bilang belum sampai itu. Pengertian konsep new normal itu loh, itu apa itu juga belum sampai ke masyarakat dan tidak terbaca oleh anak-anak muda sekalipun yang dalam hal ini boleh dibilang pendidikannya cukup itu misalnya. Nah, yang kemudian dianggap bahwa seperti yang tadi sudah saya jelaskan, begitu new normal dibuka dinyatakan oleh pemerintah, memang lantas kemudian mal-mal itu menjadi penuh gitu. Dan waktu itu benar-benar saya sadari di TP itu, di mallnya di Surabaya itu yang berlapis-lapis banyaknya, itu tiba-tiba penuh gitu dengan orang-orang yang ingin berbelanja untuk Lebaran. Berarti kan betapa kuatnya budaya kita itu ya. Lebaran mau ya, siapa yang mau dipameri itu dengan baju baru itu, memang tinggal di rumah itu misalnya. Tapi itu tidak bisa lepas itu. Jadi saya rasa new normal itu yang belum sampai. Jadi konsep new normal sendiri yang tidak boleh dinamakan new normal itu. Artinya harus diterjemahkan dalam bentuk penyampaian-penyampaian yang oleh masyarakat dipahami seperti yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Edik gitu. Jadi secara struktural kalau misalnya sudah disampaikan betul bahwa new normal itu adalah demikian, nah itu yang harus diterjemahkan sampai ke kampung-kampung dan itu barangkali bisa dimengerti. Perubahan kebudayaannya ya budaya akan terus seperti itu karena yang dilakukan sementara ini kan akan berjalan sama gitu. Tetapi konsekuensinya adalah ketika kemudian mall dipenuhi ya akibatnya ya tingkat penularan kan semakin tinggi. Itu aja kalau misalnya dari aspek ini. Jadi perubahan budayanya ya tadi memang harus dari secara struktur diterjemahkan dalam bahasa masing-masing yang gampang dipahami oleh masyarakat itu. Itu saya rasa yang jawaban dari new normal dari aspek kebudayaan dan kerinduan nge-mall. Ya, saya boleh nimbrung sedikit ya lagi ya. Iya, silakan Prof. Agus. Jadi begini, kalau bagi saya sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, istilah new normal itu sebetulnya kurang bisa dipahami. Jadi kalau bagi saya sebetulnya namanya adalah sebetulnya adaptasi menuju kehidupan yang lebih baik. Nah itu bagaimana dengan istilah itu bisa dipendekkan begitu. Jadi adaptasi kita setelah adanya COVID menuju kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya itu yang menjadi poin yang utama. Jadi kehidupan normal, tapi kehidupan yang bukan hanya normal saja, tapi kehidupan yang lebih baik sebetulnya. Nah, kemudian dasarnya yang dipakai adalah dasar budaya setempat. Budaya kita ini kan sebetulnya sudah bagus sekali, gotong royong. Ambil aspeknya gotong royong. Yang namanya gotong royong itu kan tidak hanya kumpul-kumpul saja, tapi bagaimana gotong royong itu kumpul untuk mencapai sesuatu yang baik. Nah, tentunya persyaratan untuk gotong royong yang baik juga harus ada. Nah, ini yang dimasukkan ke situ kalau saya pikir seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus terjadi perubahan juga dari perilaku dari para pengusaha dan mal-mal ini. Kalau dulu mal-mal itu dengan banyaknya orang itu mereka lebih untung dan lebih senang, sekarang harus ada aturan yang bagaimana mereka juga konsekuen harus berubah begitu. Mereka juga harus berpikir bagaimana caranya agar supaya
apa yang digembar-gemborkan sebagai adaptasi menuju kehidupan yang lebih baik ini bisa tercapai. Jangan hanya memikirkan dari segi keuntungan saja. Nah, ini mungkin harus ada aturan dari Pemda bagaimana mal itu harus beroperasi dan segala macam pada masa yang akan pada masa yang akan datang itu juga penting. Termasuk juga pasar-pasar tradisional. Ini yang saya kira menjadi sumber penularan utama dari COVID-19 ini karena susah sekali ngatur pasar-pasar tradisional itu. Nah, belum nanti pedagang-pedagang atau warung-warung kecil ini kan harus dipikirkan bagaimana caranya begitu. Saya kira memang harus ada aturan yang jelas, kemudian didasari dengan pendekatan dan cara-cara kearifan lokal bagaimana caranya mereka bisa melaksanakan itu. Kalau aturannya itu hanya diterjemahkan dengan cara perintah dan cara instruksi, ya nggak akan jalan. Saya pikir inilah pentingnya masalah-masalah antropologi kesehatan dan budaya diterapkan di dalam kebijakan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Agus untuk komentarnya yang sangat menarik juga. Ini diperbincangkan dan kami juga sudah menerima pertanyaan lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya Bu Tutik ya. Masih bersama kita. ya ini dari Dr. Hewan Rahmat Ramadhani. Jadi ya. Melihat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentang adanya COVID-19 ini, banyak kebijakan atau protap dibuat untuk menekan laju penularan baik dari pusat atau daerah. Baru-baru ini terjadi perbedaan istilah antara new normal, transisi PSBB, dan sebagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana istilah tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat ke arah kebiasaan yang lebih baik atau sebaliknya menuju normal seperti sebelum adanya COVID-19? Ya. Terima kasih. Saya rasa ini tadi sudah dijawab sama Prof. Agus, ya, sudah dijelaskan bahwa penamaan new normal dan transisi PSBB itu memang masih samar gitu ya. Orang belum mengerti betul apa sih new normal, apa sih transisi PSBB gitu. Kalau tadi saya bercerita transformasi budaya itu kan masih bahasa langit gitu kan. Yang mengerti adalah teman-teman duduk di perguruan tinggi gitu. Tapi ketika itu turun ke masyarakat kan mereka nggak ngerti. Dalam artian bahwa saya setuju Prof. Agus tadi kalau new normal disebutkan sebagai terjemahan dari adaptasi pun mereka nggak ngerti dengan adaptasi itu opo gitu dan sebagainya. Dan ini memang perlu penerjemahan program ini dalam budaya masing-masing. Jangan-jangan malah akan muncul local wisdom yang baru. Jangan-jangan nanti akan muncul abnormal tapi pakai UP normal itu. Berarti kan normal yang menuju yang lebih bagus dan sebagainya. Seperti itu saya rasa jawabannya. Iya, mungkin kita dapat lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini dari Zainal Abidin. Banyak disampaikan bahwa harapan masyarakat adalah normal, bukan istilah-istilah new normal atau transisi atau yang lainnya. Apalagi budaya kita yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat, terutama di pedesaan, adalah kerumunan, perkumpulan, dan mereka meyakinkan bahwa saya sehat. Mereka yakin gitu. Apalagi dengan kebiasaan beradaptasi di tengah terik matahari. Nah, bagaimana pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan? Ya, mungkin bisa dikomentari, Bu. Atau mungkin ada panelis lain yang ingin berkomentar. Saya sendiri masih mendapati beberapa orang itu percaya bahwa COVID ini bisa dimusnahkan dengan berjemur di bawah matahari begitu. Ya. Yang ada gosong. Tapi memang lagi-lagi kita akan kembali kepada pola pikir masing-masing budaya ya. Jadi kalau misalnya kita yang ada di Surabaya kalau suruh berjemur ya tadi itu akibatnya kita bergerombol malahan bercerita bawangmu masih ada berapa, anakmu ngapain dan sebagainya gitu. Tapi di desa barangkali pemikirannya juga begitu. Saya kan petani, setiap kali ada di sawah kan panas gitu, matilah si COVID gitu ya. Tapi ini kan justru menunjukkan pemahaman yang harus kita jembatani gitu. Yang satu oke, kita berjemur ya tapi dengan cara bergerombol sama saja, tapi yang satu juga demikian, setiap hari kan saya ada di panasan.
udara kami masih bagus dan sebagainya. Ini yang perlu diterjemahkan dalam hal apa namanya, menunjukkan, menggambarkan apa sih COVID itu, bagaimana sih cara penyembuhan dan sebagainya itu. Cara penyembuhan barangkali masih terlalu jauh, tapi intinya adalah bagaimana cara melawan itu gitu dan sebagainya. Seperti itu. Lagi-lagi bahasanya ya disesuaikan dengan ini kita itu, di mana kita ada gitu. Tanpa menyinggung bahwa yang di pedesaan pendidikannya kurang ya. Tidak bermaksud seperti itu. Terima kasih. Bu Tutik, mungkin ada dari panelis lain atau saya lanjut? Ini pertanyaannya memang masih berkisar di mengenai new normal. Sepertinya banyak yang tertarik dengan new normal. Ya. Baik, saya lanjut. Ya. Ya. Oh ya, silakan Prof. Kalau saya menerjemahkan sebenarnya new normal ini kan mudah saja kan di Indonesia tuh ngambil kata-kata dimanapun, dimulai dari Amerika, Eropa juga istilahnya new normal begitu. Yang diawali juga di Jerman sepak bola ini kan juga sudah mulai sebenarnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita seolah-olah seperti sebelum terjadi pandemi, tapi mengikuti protokol kesehatan. Nah, disinilah sebenarnya new normal itu, ya. Jadi kegiatan ekonomi kita masih bisa menjalankan, tetapi harus memahami kaidah atau mengikuti aturan-aturan terhadap pandemi COVID itu. Jadi protokol kesehatannya tetap dijalankan. Itulah sebenarnya new normal, ya. Jadi di sini kalau pergi bisa, tetapi harus mengikuti protokol ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan tentu juga WHO kalau internasional kan begitu. Nah di sini kalau sampai saat ini kan banyak tidak memahami di situ, dipikir ya pokoknya seperti biasa tanpa mengindahkan suatu protokol kesehatan terhadap dirinya sendiri atau ke orang lain, justru temannya sendiri begitu. Itu masih terjadi seperti itu, dipikir itu. Nah, oleh karena itu saya kira education jadi awareness terhadap orang-orang ini memang perlu secara serentak dan menyeluruh. Kalau tidak, ya satunya timbul tenggelam begitu, ya kayak penyakit ini. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Ya. Well, ya. Prof, terima kasih untuk komentarnya. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi kuliah pada siang hari ini. Ya, mungkin bisa dengan himbauan pemerintah, dengan social distancing, isolasi di rumah akan berpotensi menjadi budaya baru berupa sifat antisosial dan sifat egoisme dan tidak peduli dengan tetangga. Bagaimana mensiasati diri dari segi budaya untuk mencegah sifat tersebut muncul, sedangkan Indonesia dikenal dengan budaya yang ramah dan gotong royong. Oke, terima kasih. Ini kan yang sedang kita lakukan ini kan sebenarnya interaksi. Ini adalah salah satu apa namanya tadi itu inovasi dan konsekuensi dari suatu penyakit itu. Artinya kalau misalnya kita lihat teknologi yang kemudian berkembang sebagai apa namanya konsekuensi dari peristiwa ini adalah berkembangnya yang seperti ini itu. Kita menjadi masyarakat digital semua itu. Jadi bukan berarti saya tidak ketemu dan akhirnya saya tidak care, tapi coba bayangkan berapa WA yang kemudian menanyakan, kabarmu ya apa, kon sehat ah? Seperti itu. Itu adalah bentuk bahwa kita masih bersosialisasi. Jadi artinya hanya sarananya kita berganti kepada model teknologi, tetapi tidak merubah itu. Kalau persoalan karena kita sendiri di rumah, terus yang lain juga sendiri di rumah, itu barangkali tidak serta-merta akan menghasilkan satu model apa namanya individual gitu ya, yang akhirnya membuat kotak-kotak sendiri dan hidup sendiri, enggak. Karena kita sudah punya berpindah
berpindah ke persoalan masyarakat digital tadi. Kita berkomunikasi lewat email, kita berbicara lewat Zoom, kita ngerasani lewat WA, video call dan sebagainya. Saya rasa itu tidak akan segampang itu atau serta-merta terjadi ketika kita melakukan ini ya dengan protokol kesehatan yang tadi, dengan social distancing, physical distancing, etc. Seperti itu saya kira. Ya. Baiklah, mungkin kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Sebelum acara ditutup, saya mengundang para panelis dan juga narasumber untuk kembali menyampaikan kalimat penutup dan juga menyampaikan kesimpulan dari acara kita hari ini. Mungkin dimulai dari Prof. Edik lebih dahulu. Pada Prof. Edik, terima kasih. Terima kasih, Mel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sharing bersama ini dan para peserta, partisipan tentu yang paling saya hormati juga senior saya Prof. Agus, dan ada dari Indun Mbak Niken. Tentu di sini tanpa ada jeripaya atau usaha kita mengadakan ini tidak akan terjadi suatu proses komunikasi yang bermanfaat ini. Oleh karena itu kita tetap bersemangat untuk menghasilkan suatu karya melalui perubahan ini sehingga kita akan menjadi lebih baik ke depan. Saya kira mungkin itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Edik. Mungkin dari Prof. Agus yang sudah meluangkan waktunya hari ini juga ingin menyampaikan sepatah dua kata atau ya ada yang ingin disampaikan di penghujung acara ini. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama bahwa jangan lupakan sejarah. Justru sejarah COVID ini menjadi sesuatu hal yang harus diingat. Betapa sengsaranya orang harus 3 bulan di rumah, betapa sengsaranya kalau semuanya itu harus ikut-ikut aturan kesehatan yang begitu ketat karena adanya satu penyakit. Nah, ini semua sebetulnya bisa dicegah. Bagaimana untuk masa yang akan datang, jangan sampai terjadi hal ini lagi. Ini menjadi satu kunci yang utama, yang pertama. Yang kedua adalah kita harus memikirkan bagaimana agar supaya jangan selalu menyalahkan kepada masyarakat. Ya, masyarakat itu, ya masyarakat, ya mereka itu tidak tahu. Mesti biasanya yang disalahkan masyarakat. Mereka kurang pendidikan, mereka kurang ini, kurang itu. Itu adalah tugas kita. Bagaimana dengan masyarakat yang kurang pendidikan, tapi kita bisa menyampaikan informasi-informasi itu dengan benar, dengan cara secara berdasarkan budaya mereka dan kearifan lokal mereka. Itu saya kira poin yang penting sekali. Yang ketiga adalah masalah budaya sendiri. Budaya gotong royong itu saya kira akan tetap langgeng di Indonesia apabila kita betul-betul menggunakan hal yang positif. Jangan berpikir bahwa dengan adanya COVID ini nanti mereka menjadi lebih individual. Itu yang harus dihindari. Kita kembalikan tadi kepada sejarah. Tanyakan kepada masyarakat, mau tidak mengulangi hal yang seperti itu? Kalau memang mereka tidak mau mengulangi hal yang seperti itu, oke, tetap kita bergotong royong, kita membangun dengan cara budaya dan kearifan lokal. Tetapi dengan prasyarat yang dikatakan Prof. Edik tadi, prasyarat kesehatan itu harus diikuti. Dan itu sebetulnya tidak susah. Tapi memang untuk pertama kali memang tidak enak, tapi itu harus dikerjakan. Yang terakhir adalah tadi masalah inovasi dan teknologi. Kita harus bisa mengarahkan sekarang dan bersama-sama, itu tidak bisa hanya diarahkan untuk masyarakat saja, tapi juga pemerintah. Mengarahkan hal-hal yang inovatif dan teknologi itu menjadi sesuatu yang positif. Jangan menjadi sesuatu yang negatif. Sekarang ini kan kita tahu bahwa hoax itu lebih bisa ditangkap oleh masyarakat, ya, karena sesuatu hal yang bagi mereka itu sering sesuai dengan budaya dan kearifan mereka.
Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan hal-hal yang positif di balik. Kalau perlu menggunakan cara-cara orang membuat hoax itu untuk memerangi hoax. Ya, jadi itu yang saya kira penting sekali. Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kebersamaan bersama untuk hal-hal yang positif, tidak hal-hal yang negatif. Jadi hoax dibalas dengan hoax juga begitu loh. Tapi hal yang positif, yang menarik masyarakat berdasarkan culture dan kepercayaan mereka. Itu kita harus cari, dan itu kita membutuhkan dari segi keagamaan, dari segi budaya, kearifan lokal, dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Saya kira beberapa hal itu yang penting, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Edik, Dr. Tuti, dan teman-teman semuanya yang berpartisipasi, karena dengan diskusi kita ini, kita membuka mata kita bersama-sama bahwa pentingnya masalah budaya dan masalah kearifan lokal untuk diterapkan di dalam semua strategi pembangunan di Indonesia. Tidak hanya pembangunan kesehatan, tapi semua pembangunan saya kira harus berkiblat dan memikirkan tentang masalah-masalah budaya dan kearifan lokal. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Agus untuk masukannya, sangat luar biasa. Jadi saya juga teringat tadi ada di presentasinya Bu Tutik mengenai bahwa sekarang kita di era antroposen, di mana manusia mengatur semuanya dengan kepandaian otaknya, yaitu melalui teknologi. Dan dari Prof. Agus tadi saya menerima bahwa teknologi yang ada saat ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi sangat bersambung begitu kan, bahwa kita sebagai manusia harus pintar menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya saya undang narasumber kita hari ini yang luar biasa, Dr. Tutik, untuk menyampaikan kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Pada Dr. Tutik, kami persilahkan. Kesimpulan dari pembicara. Terima kasih banget untuk Prof. Agus dan Prof. Edik yang sudah memberi dampingan gitu ya, dalam artian pendapat-pendapat yang tentu saja bisa mendukung presentasi saya hari ini, dan juga menjadi bahan pembelajaran juga saya sebagai antropolog untuk melihat itu semua. Simpulan saya memang ya kita memang harus jalani ini new normal, walaupun new normal sendiri harus diterjemahkan seperti yang tadi Prof. Edik sampaikan, karena ini sebenarnya adalah proses yang akan berjalan, adalah proses adaptasi itu. Mau atau tidak mau kita tetap akan beradaptasi, dan budaya kita akan tetap seperti itu. Gotong royong, apa yang berubah adalah beberapa cara yang sebenarnya juga akan menjadi normal kembali, dalam artian menjadi sesuatu yang baru yang menjadi normal. Artinya ketentuan-ketentuan tadi yang berdasarkan protokol kesehatan juga akan menjadi kehidupan kita sehari-hari, kita adaptasi sebagai adaptasi budaya kita itu. Dan artinya dalam hal ini tetap kita tidak usah melepaskan local wisdom yang barangkali juga akan berkembang pesat setelah era normal atau era normal setelah new normal ini. Jadi ketika kita kembali lagi dalam artian berjalan seperti kehidupan yang seharusnya, artinya bahwa local wisdom akan tetap berjalan, gotong royong kita tetap ada, dan itu semua adalah modal sosial kita yang akan menarik solidaritas sosial kita untuk bisa kemudian menjadi budaya baru, dalam artian kita hidup berdampingan dengan COVID. Misalnya pembelajaran ini juga sudah kita kita alami dari sejarah yang saya tadi sudah cerita, flu Spanyol atau PES, itu kita tetap keluar sebagai pemenang, walaupun dalam artian perjalanan itu juga akan memakan korban banyak. Tapi artinya adaptasi budaya itu akan tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. They will find the way. Itu, terima kasih. Ya, baik, kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya Meliana mewakili Erlangga Disease Prevention and Research Center, One Health Collaborating Center Universitas Erlangga, mengucapkan terima kasih kepada tim panelis, yaitu yang pertama Koordinator Erlangga Disease Prevention and Research Center sendiri, yaitu Prof. Edik Abdul Rantam, narasumber kita hari ini Dr. of Philosophy Dr. Randa Tutik Kosbardiarti, serta Prof. Agus yang sudah meluangkan waktu untuk join pada sesi diskusi pada hari ini, dan juga tidak lupa kepada Mbak Niken Salindri selaku University sekaligus menutup, Mel. Iya, baik Prof, silakan. Dan Mbak Niken. Ya.
Oh ya, Prof, request dari Prof Hedik untuk Mbak Niken, pada Mbak Niken dipersilakan. Sebenarnya saya tidak menyiapkan penutup Prof karena yang lebih mungkin lebih serius lagi atau lebih sesuai lagi sehingga kita bisa bukan hanya kita bertukar pikir tapi kita juga bisa tahu kasih rekomendasi untuk pemerintah karena biar bagaimanapun kita juga adalah perlu gitu memberikan peran aktif kita. Apalagi saya lihat dari budaya itu masih sepertinya pemerintah masih menyerahkan ke daerah, di daerah pun mungkin masih punya keberagamannya masing-masing. Jadi mari kita tetap semangat. Nanti ya, ADPRC OSSE pasti akan melakukan webinar-webinar yang lebih seru lagi kepada seluruh peserta dan panelis. Saya berterima kasih dan tetap sehat. Mel? Ya, terima kasih Mbak Niken. Ya, baik, saya juga tidak lupa untuk berucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah bergabung pada sesi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Demikian kita akhiri sesi kuliah daring hari ini Jumat 12 Juni 2020. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Prof Agus, Mbak Niken. Prof Agus, terima kasih. Terima kasih. Salam kenal. Prof Hedik, danke. Bitteschön.